Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah malam ini kita terus menyempatkan diri mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, biar kita mau berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau dekat dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah setia berdoa malam hari ini di Mesbah Doa dari Sabang sampai Merauke. Bahkan semua mereka yang berada di luar negeri Tuhan, di semua benua-benua. Biarlah Tuhan malam ini kasih anugerah-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami malam hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna di hidup kami, sehingga kami tidak kurang suatu apapun di hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi mari bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kau yang membawa kehidupan, Kau yang membawa keselamatan. Terima
Engkau baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus melihat anugerah Tuhan. Bahkan Engkau penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan jalan-jalan-Mu itu jalan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus, kami berseru kepadamu saat ini Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari katakan dengan imanmu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berseru kepada nama Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Yes Lord, mari saudara berseru terus kepada nama Yesus. Dialah di atas segala-galanya. Amin. Padamu kami berseru Tuhan, Engkau penyelamat hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Biar mulut kami selalu memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala, lebih lagi Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
sembah Kau, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyucikan. Kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan, dalam nama Yesus ada kelepasan, dalam nama Yesus ada damai sejahtera, dalam nama Yesus ada sukacita, dalam nama Yesus ada hidup kekal. Dalam namamu Yesus kami berseru, kami berseru. Mari datang saudara, engkau yang berbeban berat, engkau yang letih lesu hari-hari ini, engkau hanya berseru kepada nama Yesus. Katakan sama-sama, biar kita mau terus berseru kepada nama Yesus. Kita mau terus panggil nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi saudara, panggil nama Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau di atas segala-galanya, Kau Tuhan yang hebat. Terpujilah, sebab tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Kami percaya ketika Engkau berjanji Tuhan, Engkau sendiri akan menepati janji-Mu dalam hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai firman Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan bahwa Engkau yang menuntun langkah-langkah kami, bahwa Engkau yang menuntun langkah hidup kami Bapa. Kami datang hari ini berserah ke dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami. Bagian kami percaya apapun yang akan terjadi di depan kami, saat kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan di hari-hari terakhir ini Tuhan, bawa kami semakin dekat dengan Engkau, taat kepada janji dan firman-Mu Tuhan, tekun mencari Engkau, setia kepada kebenaran-Mu dan jalan-jalan-Mu. Mari angkat tangan-Mu saudara pada Tuhan, dengan iman kita berkata, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti Tuhan di sepanjang hidupku.
yang berjanji dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang lebih lagi dengan iman, saudara katakan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji dalam hidup kami. Engkau menggenapi semua janji-Mu Tuhan. Sangat terbukti Engkau tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu teruji dalam hidup kami Bapa. Kami telah melihat kesetiaan Tuhan. Amin. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari angkat tanganmu sekali lagi, saudara. Apapun persoalanmu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Mari imani janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan takut, tapi percaya Dia Tuhan yang setia, dan sudah terbukti penyertaan-Nya, kasih-Nya dalam hidup kita. Amin Tuhan, untuk selama-lamanya kami mau setia Tuhan, melayani-Mu Yesus, mengasihi-Mu apapun keadaan kami Tuhan. Amin. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya kami kan setia Tuhan. Amin. Melayani-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Oh, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih buat setiap janji-janji yang Engkau genapi dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan, mempercayai setiap janji-Mu atas hidup kami, bahwa Engkau Tuhan yang setia, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kamilah yang sering meragukan Tuhan, kamilah yang sering tidak percaya. Ampuni kami Bapa.
Malam ini kami merendahkan diri, merendahkan hati kami, mencari Engkau Tuhan, berharap kepada anugerah-Mu Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit, Engkau sanggup membangkitkan mereka yang lemah. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Urapi setiap kami malam ini. Kami mendengarkan firman Tuhan, bukakan setiap rahasia firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, setiap kita yang baru bergabung di acara Mesbah Doa, saya ucapkan selamat malam. Yang baru hadir atau baru pulang juga, ya tetap semangat dan setia mengikuti Mesbah Doa. Iya saudara, pembacaan kita dari kitab Yesaya, kita akan lanjutkan. Ini sebenarnya pembacaannya, ya kita masih di pasal 20, 21 ya. Tetapi saya melihat di sini itu semua tentang ucapan, ya. Ilahi tentang tentang Asyur, tentang ini hampir sama dengan yang sudah kita bahas tentang murka Tuhan atas kota-kota, atas bangsa-bangsa. Ya, kita lanjut aja, langsung lompat di Yesaya 24 karena pembahasannya hampir sama semua yang di pasal-pasal sebelumnya. Kita lanjut pada pasal 24 sekarang ya. Pasal 24 sampai 27 ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Nubuatan tentang akhir zaman pasal 24 sampai 27. Tujuan Tuhan dengan penghakiman, di sini judul perikopnya ya. Jadi kita harus percaya bahwa akhir zaman itu benar-benar ada, kiamat itu akan benar-benar ada, tapi Tuhan mau supaya kita ini sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kenapa saudara? Karena sekarang banyak doktrin-doktrin, banyak aliran-aliran sesat yang muncul yang berkata tidak ada akhir zaman. Bahkan sebagian ya yang dulu kita sudah tahu ada pengajaran yang berkata Yesus sudah tidak datang lagi karena Tuhan itu sudah bereinkarnasi menjadi seorang wanita dan lain sebagainya. Ya, ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, tapi kita mau tetap berpegang pada apa yang sudah firman Tuhan Alkitab katakan. Dan memang ingat ya, pada akhir zaman firman Tuhan berkata akan datang penyesatan. Penyesatan itu memang harus ada menjelang akhir zaman. Ya, jadi saudara ndak usah bingung, nggak usah tanya, Bu, ini kok banyak ajaran sesat? Iya, Alkitab Yesus berkata menjelang waktu kedatangan Tuhan itu pasti akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Ya, makanya tidak ada cara lain, kita harus kuat dalam iman, kita harus terus berpegang dalam firman Tuhan yang benar, kita harus mengejar apa yang murni supaya kita tidak terseret pada ajaran-ajaran yang lain. Iya, baik, kita masuk ya pasal 24, Yesaya 24 di sini. Ya, bumi dihancurkan kata firman Tuhan. Ayat yang pertama, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Wow, ngeri saudara kalau kita lihat ya pasal 24 ayat 1 berkata sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Kalau udah tandus tidak ada lagi tanaman ya, manusia juga memakan apa? Ya, dan akan menghancurkannya. Ya, Tuhan yang akan menghancurkan bumi, akan membalikkan permukaannya. Wow, saudara, kita membayangkannya aja udah ngeri ya. Kalau permukaan bumi itu dibalik, apa yang akan terjadi saudara? Kita nggak usah bicara jauh-jauh lah, tunggu kiamat, bumi dibalik. Ya, apa yang terjadi di kota Palu beberapa waktu yang lalu itu benar-benar ya seperti kiamat kecil. Saya yakin orang-orang yang mengalaminya itu benar-benar kaget, syok. Itu apalagi di daerah Petobo yang tanah terangkat itu, saya pergi ke sana saudara. Ya, dan melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana rumah-rumah itu masuk dalam timbunan ya, tertutup, ada yang naik ke atas. Wow. Itu udah ya, permukaan bumi itu baru bergoncang, belum dibalikin loh. Itu baru bergoncang seperti itu. Ya, korban jiwanya itu berapa puluh ribu orang yang meninggal. Tapi saudara, kita harus melihat bahwa Alkitab berkata itu semua akan terjadi. Karena itu mari kita mendengar pengajaran yang benar. Mari kita ya
dekatkan diri dengan Tuhan, membangun iman kita, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini agar kita boleh terus melihat apa yang Tuhan lakukan, ya, dan apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita ini boleh terus mendapatkan perkenanan Tuhan, ya, dan kita boleh terus mengejar kekudusan menjelang hari-hari terakhir. Ayat 2, maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Artinya apa, saudara? Pada saat itu semua akan sama. Penghakiman Tuhan akan datang bagi semua orang. Ya, kalau kita tidak bertobat, maka kita akan mengalami ini. Gak peduli rakyat, imam, pendeta, penjual, nyonya, tuan, orang kaya, orang miskin, ya, pembeli, penjual, hamba atau tuan, itu akan mendapat hal yang sama. Apa yang dapat kita petik hari ini? Kalau hari ini saudara sedang diberkati, jangan sombong. Ya, jangan pakai hartamu itu untuk menaikkan harga dirimu, ya, sehingga engkau berpikir engkau bisa membeli semua orang dengan uangmu. Jangan sombong. Mari kita terus jaga sikap dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, mari kita terus berdoa, mari kita terus merendahkan diri. Kenapa? Nasibnya akan menjadi sama, saudara, kalau kita nggak bertobat. Mau pendeta juga, mau jemaat, sama-sama menjaga iman di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu berkata, pertobatan dan keselamatan itu tanggung jawab pribadi-pribadi setiap orang. Tidak ada yang bisa nanti saling menolong. Ya, sebelum semua itu terjadi, mari kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Ya, ingat, nasib nyonya, nasib tuan sama dengan nasib hamba. Ya, tidak ada yang berbeda. Saudara, kalau hari ini kita dipercayakan sesuatu yang berlebih, mari kita pakai semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk membangun kesombongan dan nama kita sendiri, tapi kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Masih banyak orang, ya, yang harus membutuhkan uluran tangan kita. Masih banyak mereka yang sungguh-sungguh memerlukan, saudara, ya. Jadi Tuhan menciptakan kita hari-hari ini, ya, kalau kita bisa berlebih, mari kita juga boleh terus menjadi berkat. Kalau, ya, berkatmu bertambah, jangan naikkan standar hidupmu, tapi naikkan standar memberimu. Itu kata kalimat bijak, saudara, ya. Ayat yang ketiga berkata, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Mengerikan nubuatan tentang akhir zaman, ya. Semuanya akan habis, tidak ada yang tersisa lagi. Ya, harta, kekayaan, apapun, ya. Makanya mari kita mulai membangun sesuatu yang sifatnya di dalam kekekalan. Jangan membangun sesuatu yang tidak kekal, ya, tapi kita mau membangun sesuatu yang sifatnya sampai pada kekekalan. Biar Tuhan, saudara, yang akan terus menjaga hidup kita di dalam perkenanannya. Mari kejar sesuatu yang bernilai kekal di dunia ini, bukan sesuatu yang bernilai fana. Ayat 4, bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama-sama. Saudara, ya, ketika hal ini terjadi, saudara, maka, ya, bumi merana, ya, langit merana, ya, firman Tuhan berkata artinya apa? Sesuatu, ya, yang menakutkan akan menimpa bumi ini dan langit juga, saudara. Ayat yang kelima, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, apa yang mencemarkan bumi? Bukan hanya polusi. Apa yang mencemarkan bumi di hadapan Tuhan? Ya, bukan hanya zat-zat kimia karena banyaknya pabrik, bukan karena asap-asap kendaraan bermotor. Ya, itu teori secara dunia. Tetapi apa yang mencemarkan bumi di hadapan Tuhan? Ya, sehingga membuat Tuhan murka. Ya, apa yang mencemarkan bumi? Karena penduduknya, ya, melanggar ketetapan, melanggar perjanjian abadi, melanggar firman Tuhan.
Ya, apa yang membuat bumi ini menjadi tercemar? Kan ada orang-orang yang terus hidup di dalam dosa, ada orang-orang yang terus melanggar firman Tuhan, tidak pernah berhenti melakukan kenajisan, persinahan, percabulan, tidak pernah berhenti hidup dalam kepahitan, dalam iri hati, dalam kedengkian. Ada orang-orang yang terus melanggar hukum-hukum Tuhan, ada orang-orang yang terus melanggar perjanjian abadi, kata firman Tuhan, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini hanya mengejar perkenanan Tuhan. Ya, mari jangan biarkan bumi ini cemar karena kelakuan kita. Jangan biarkan bumi ini cemar sehingga Tuhan murka karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Apa yang bisa kita bereskan hari-hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan hidup kita. Mari kita bereskan hati kita. Jangan ada iri hati, kebencian, kepahitan, kedengkian, ya amarah atau apapun. Kita terus berdoa minta Tuhan kuduskan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan ambil itu Bapa dari hidup kami. Kalaupun Tuhan masih izinkan kami harus menderita atau mengalami proses, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melewati semua proses itu. Saudara, jangan sampai karena ketidaktaatan kita ikut mencemarkan bumi ini. Ya, jadi ternyata sesuatu yang cemar di hadapan Tuhan, ingat, bukan pabrik, bukan zat kimia, bukan asap kendaraan bermotor, tetapi yang sangat dilihat mencemarkan di mata Tuhan adalah karena penduduknya di bumi ini. Orang-orang di bumi melanggar undang-undang, mengubah ketetapan seenak-enaknya sendiri. Ya, ada orang berselingkuh, ya ketahuan istrinya, "Kamu kenapa selingkuh sama janda itu?" Suaminya jawab, "Dia janda Kristen, kasihan punya anak satu. Kita ini kan sama Tuhan disuruh mengasihi, ya. Jadi saya ya enggak bisa meninggalkan dia. Saya harus mengasihi janda itu." Dia bilang sama istrinya, "Kamu dosa loh kalau suruh saya putus sama istri." Ini orang kan enak banget merubah ketetapan. Ya, hidup dalam kenajisan. Ya, ada lagi yang selingkuh sama perempuan lain yang tidak seiman. Ditanya istrinya, "Kamu tahu nggak kenapa saya sama dia? Saya mau menangkan jiwanya supaya dimenangkan bagi Tuhan, supaya dia ikut Yesus." Ngapain coba? Jangan bikin ketetapan sendiri, jangan mengubah firman. Ya, Tuhan marah ketika kita ini berlaku cemar. Tuhan marah ketika kita ini mengubah-ubah kebenaran untuk seenak perut kita sendiri. Hari-hari ini ada begitu banyak nilai firman yang diubah hanya untuk kepentingan diri manusia. Ya, makanya saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang muluk-muluk, saudara. Ya, contoh kenapa kita memberi, bukan hanya supaya kita diberkati, justru karena kita sudah diberkati, makanya kita memberi. Jangan main judi. Saya nggak mau mengajarkan kepada saudara kita memberi, maka Tuhan akan beri juga. Tuhan sudah memberi kita yang terbaik. Ya, bahkan semua yang ada di hidup kita ini pemberian Tuhan. Kalau kita mau hitung nafas kita nih saudara, orang kalau di ICU bernapas itu bayar oksigen, tabung oksigen sehari berapa, bayar kamar rumah sakit berapa. Kita sehat, kita bisa bernafas hari ini itu kan karena pemberian Tuhan. Berhentilah bermain judi dengan Tuhan, apalagi mengubah-ubah ketetapan. Jangan kita menjadikan bumi ini cemar karena kelakuan kita sehingga lebih cepat murka Tuhan akan turun. Mari kita semua bertobat. Ya, ternyata yang menyebabkan bumi cemar di mata Tuhan itu karena penduduknya yang melanggar firman Tuhan. Karena penduduknya yang mengubah-ubah ketetapan Tuhan. Jangan diubah-ubah firman. Demi kepentingan apapun, jangan diubah-ubah. Saudara juga jangan jadi Kristen, Kristen yang mau diiming-imingin. Ya, wah, kalau kamu nanti menabur, kamu pasti menuai berlipat-lipat-lipat. Ya, lalu kalau kita diizinkan Tuhan belum menuai, kita kecewa. Saya bersyukur saya dibentuk Tuhan dengan begitu keras, sehingga saya bukanlah menjadi Kristen yang saya bisa berkata, "Tuhan, sekalipun Engkau tidak menolongku, aku tetap percaya Engkau Tuhan." Loh, kita harusnya punya iman yang seperti itu. Karena kekristenan bukan hanya bicara tentang berkat, dan berkat. Kristen itu bayar harga, Kristen itu menderita. Waktu kita mencoba melakukan hukum Tuhan, tidak enak.
Ada daging yang harus disalibkan, ada perasaan yang harus dikorbankan. Ya, ada hati yang harus diremukkan. Tapi kita tetap mau berdoa dan berkata, Tuhan kuduskan aku, Tuhan layakkan aku. Tidak enak mengikut Tuhan. Ya, jangan hanya mendengar iklan-iklan tentang kekristenan. Ya, ikut Yesus pasti bahagia, rumah 1 jadi 3, mobil 2 jadi 10. Please saudara, mari kita kembali pada pengajaran yang murni. Jangan kita membuat bumi ini cemar di mata Tuhan karena perbuatan kita yang suka mengubah-ubah hukum dan ketetapan Tuhan. Ya, kenapa kita harus sungguh-sungguh saudara? Ya, memberi, kita harus punya pemahaman yang benar karena kita sudah diberkati. Jangan kamu makan sendiri, itu berkatmu, bagi dengan orang lain. Ya, karena dengan memberi juga itu adalah salah satu cara kita ini menjaga berkat Tuhan yang sudah dititipkan kepada kita. Ya, saya berdoa saudara, bagi orang-orang juga yang mungkin berkekurangan, jangan memanfaatkan keadaan. Ya, datang sama orang berkata, kamu kan kaya, ya kamu harus berkati saya. Nggak bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan kita hidup kok. Dia bisa pakai berbagai cara untuk menolong dan menjawab persoalan kita. Karena itu mari saudara, hari-hari ini kita mau terus berdoa. Kita mau terus berkata, Tuhan kami tidak ingin mencemarkan bumi ini karena dosa. Kami mau Tuhan biarlah bumi ini terus ada dan bahkan kami menjadi orang-orang yang membawa terang bagi bumi ini. Ayat yang ke-6 berkata, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Ya saudara, kita berdoa ya. Jangan sampai karena kita ini yang akhirnya membuat bumi tercemar sehingga Tuhan berkata sumpah serapah akan memakan bumi, penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan jumlahnya tinggal sedikit. Mari kita berdoa saudara, supaya dalam setiap masa-masa pemurnian kita kedapatan murni di hadapan Tuhan. Bukan soal mati saudara, kita mati atau kita hidup itu bukan masalah. Kita hidup bagi Kristus, kita mati itu keuntungan. Karena itu kita bahkan bingung pilih yang mana, dua-duanya Kristus. Tapi setidaknya engkau sadari, selama kita hidup di dunia ini, mari hidup kita berfungsi bagi kerajaan Tuhan. Ayat yang ke-7. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Ini akan terjadi di akhir zaman ya. Dulu orang senang minum anggur. Kenapa? Anggur itu nikmat, manis, anggur itu ya mahal, tetapi akan ada saatnya lagi. Semua hal-hal yang menyenangkan tidak bisa menyenangkan kita lagi. Semua hal-hal yang dulu mungkin menyenangkan kita akan ada saatnya tidak lagi membuat kita berbahagia. Ya, tidak usah bicara soal kiamat Tuhan datang. Hari-hari ini bahkan orang-orang yang sedang terbaring sakit, nggak ada kan yang bisa lagi menggembirakan kita. Ya, kita mau mikir apa, mau jalan-jalan ke luar negeri, tidak lagi bisa membahagiakan kita waktu kita sakit. Hanya Tuhan pada akhirnya lah yang akan harus menjadi ya sesuatu yang menggembirakan kita. Sebelum semuanya terjadi, mari kita sungguh-sungguh bertobat dan berkata, Tuhan, kami bergembira karena Tuhan. Ayat yang ke-9. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Ya, ayat 10, kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Sebenarnya keadaan ini tidak jauh beda dengan ketika bumi ini menghadapi virus corona COVID-19 kemarin. Ya, Paris yang begitu mewah, megah dan ramai tidak lagi ramai, ditutup ya. Eropa, Belanda yang kaya dengan tulipnya kemarin sepi, tidak ada satu orang pun di sana. Ya, bahkan kita lihat saudara ya, Israel, Mekah bahkan yang dulu penuh dengan manusia, semua tutup seolah-olah bumi sedang berduka. Tapi kita lihat saudara, semua yang terjadi pada akhirnya itu akan membawa kita ya untuk melihat hanya Tuhanlah yang layak untuk kita tinggikan. Ya, hanya Tuhanlah yang layak untuk kita muliakan. Biarlah hari-hari ini kita mau terus semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini. Iya, mari saudara kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita terus memohon anugerah Tuhan atas
Tuhan terus menjagai kita dalam perkenanan-Nya. Biar semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, mengerti anugerah-Nya. Kita percaya Tuhan yang akan menjagai kita. Karena segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami tahu Engkau setia dalam hidup kami, menopang kami, memberikan kekuatan. Karena itu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan pada kami kekuatan. Bahkan sampai pada akhir zaman, satu saat Engkau datang menjemput setiap kami. Engkau dapati kami berkenan karena Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat, membawa seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap keluarga demi keluarga malam hari ini yang terus berlutut mencari Engkau, ada pemulihan terjadi dalam rumah tangga. Suami-suami bertobat menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Biarlah Bapa, rumah tangga keluarga kami ada kerajaan sorga. Kami boleh tinggal dalam kerajaan-Mu dalam keluarga kami. Karena Engkau yang menyertai setiap keluarga demi keluarga. Anak-anak kami yang sedang bersekolah, Tuhan beri hikmat marifat. Yang akan kuliah, Tuhan pimpin, tentukan setiap jurusan yang sesuai rencana Tuhan. Anak-anak kami juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang mencari jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang terbaik yang datang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak kami atau kami sendiri yang sedang mengharapkan kehamilan, memperoleh keturunan ilahi. Tuhan berikan janji-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau mempercayakan kami di dalam rahim setiap ibu yang menginginkan keturunan. Tuhan sanggup menaruh benih ilahi agar anak-anak yang takut akan Tuhan lahir dan mereka menggenapi rencana-Mu Bapa. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sakit hari-hari ini, yang terbaring di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, berikan kekuatan apapun sakit penyakitnya Bapa. Mereka boleh bangkit dan disembuhkan karena Tuhan yang menopang. Berkati setiap orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek kami boleh tinggal dalam takut akan Tuhan di masa tua mereka penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati para single parent juga, Tuhan menyertai mereka tidak sendiri karena Roh Kudus yang beserta. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang ingin keluar dari beban yang berat, persoalan tekanan hidup, dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, perjudian. Tuhan, kami berdoa yang ingin keluar dari perselingkuhan, yang ingin keluar dari kenajisan, yang ingin keluar juga dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dalam nama Yesus dilepaskan. Tuhan jamah dan berikan kekuatan. Ada masalah-masalah yang terlalu berat juga, Tuhan memberikan kekuatan. Berkati orang-orang miskin, Tuhan, fakir miskin, anak-anak terlantar, mereka boleh juga memperoleh berkat yang datang dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin akan terus memerintah Tuhan di atas bangsa ini dengan takut akan Tuhan, menyertai keluarga mereka. Bapa, kami percaya hikmat marifat Tuhan agar mereka boleh senantiasa Tuhan boleh berhasil dalam mengembangkan setiap perekonomian bangsa ini, sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa biar terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Ada kemenangan besar, ada jamahan Tuhan yang besar
Ada lawatan Tuhan yang besar di atas bangsa ini. Tidak ada kematian massal karena COVID. Kami berdoa ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Tuhan memberkati juga Bapak untuk TNI Polri yang terus berdiri untuk mempertahankan NKRI. Tuhan terus melindungi, menjagai mereka dalam anugerah Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan juga Engkau Tuhan yang menyertai Tuhan semua tim medis dan para dokter yang bekerja di garis depan menghadapi COVID-19. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa COVID-19 ini di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, kesembuhan massal terjadi. Kami percaya Tuhan melindungi, bahkan setiap vaksin yang hari ini sedang diusahakan akan segera boleh ditemukan. Orang-orang boleh kembali memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus berkati benua-benua, bahkan dunia-dunia yang ada saat ini dimanapun Tuhan mereka berada di setiap negara-negaranya. Tuhan menyertai mereka yang terus berdoa setia di mesbah doa, menjadi pendoa-pendoa bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan sekali lagi kami lepaskan berkat kesembuhan di atas dunia, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan malam hari ini. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan membuat apa yang Kau lakukan tanganmu berhasil. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share saudara agar channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.